Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Oke, jumpa lagi dengan pembahasan breakdown episode dari serial anime One Piece. Dan karena episode 1034 udah rilis di berbagai situs kesayangan kita, langsung aja Mr. K bahas apa aja yang terjadi di episode ini ya. Oke, let's go. Episode 1034 mengambil judul Luffy Defeat the Straw Hats in Jeopardy, yang berarti kekalahan Luffy, kelompok topi jerami dalam bahaya. Nah, untuk bagian manga yang diambil pada episode ini ya, tepatnya pada sebagian chapter 1013, kemudian beberapa bagian chapter 1014. Biar lebih jelas, ya kita bahas berbagai momennya one by one. Kekalahan Luffy yang hampir dipastikan. Sesuai judul, pada episode 1024 kembali menyorot akan kegagalan Luffy di pertarungan melawan Kaido di atap Onigashima. Luffy di sini tengah meluncur ke lautan sambil tak sadarkan diri berkat serangan telak yang diberikan Kaido sebelumnya. Menyaksikan musuhnya yang sadari tadi memberikan kesenangan bertarung, ekspresi Kaido diperlihatkan kecewa sekaligus merendahkannya, ya kelihatan banget. Selain secara ekspresi, Kaido menumpahkan kekecewaan sekaligus keangkuhannya melalui omongan. Pertama ya, soal teknik Luffy yang meskipun telah dilapisi oleh Hausoku Haki, masih jauh dari kata cukup untuk bisa mengalahkannya. Terus Kaido sempat mempertimbangkan soal teknik Luffy yang dia lupa, tapi nama Gomu Gomu no Mi-nya tidak dilupakan. Dan yang terakhir, Kaido menegaskan semisal bagaimanapun Luffy tak akan bisa menjadi sosok Joy Boy. Mungkin bagi kalian yang gak ngikutin manganya, agak sedikit bingung dengan perkataan Kaido tersebut, but seiring berjalannya waktu kalian juga pasti bisa memahaminya kok. Ya kalau versi hematnya, orang yang bisa ngalahin Kaido kita anggap aja sebagai sosok Joy Boy. Nah, sembari mengatakan hal tersebut, Luffy terus ditampilkan tengah tenggelam di dalam lautan. Nasib Zeus yang di ujung tanduk. Well, setelah menyaksikan apa yang terjadi di atap Onigashima, saatnya kita kembali menuju ke lantai 2 kastil, alias tempat di mana Big Mom, dua penakut SCP Crew dan Otama berada. Nah, perbedaan bisa kita rasakan di sini antara versi manga dengan animenya, guys. Ya, bukan perbedaan signifikan sih, melainkan cuma urutannya aja yang agak dibolak-balik. Kejadian di mana Zeus akan dimakan oleh Hera harusnya terjadi di chapter 1012 dan semisal diurut ya, harusnya disambung di episode kemarin. Cuma kita telah mengetahui ya, semisal kebanyakan durasi untuk episode kemarin sangat berfokus pada pertarungan Kaido dan Luffy, sehingga sisa momen di chapter 1013 terjadi di episode 1034. Salah satunya ya drama jiwa-jiwa Big Mom ini. Zeus yang dianggap telah mengecewakan bagi Big Mom udah gak diterima lagi kehadirannya. Jadi alih-alih punya 4 senjata, Big Mom malah menyuruh Hera, awan baru milik Big Mom ya, untuk segera memakan Zeus. Karena dengan begitu ya, kekuatan Hera akan jauh lebih meningkat dengan mengkonsumsi jiwa Zeus. Nah, dihadapi akan kematiannya, Zeus mencoba meronta namun gak digubris sama Big Mom. Baru dah, kalau udah kayak gini ya, Zeus menyebut nama Nami. Semisal di episode kemarin, Nami diperlihatkan udah acuh sama apapun yang terjadi sama Zeus, maka di episode ini agak berbeda guys. Nami sedikit menunjukkan kepeduliannya, sedangkan dari Zeus ya, dia lagi coba dimakan sama Hera. Untungnya ya, Zeus masih ada tenaga buat sekedar ngelawan. Sayang, di waktu yang bersamaan pula, Otama direbut oleh Big Mom. Selanjutnya ya, menyadari keduanya dalam bahaya, Nami dan Usopp pun mencoba melarikan diri. Bukannya gak sayang sama Otama ya, karena mau bagaimanapun Big Mom terlalu strong buat mereka hadapi. Semisal mereka nekat saat itu juga ya, sama aja bunuh diri. Lalu dari sisi Zeus, dirinya yang agak sukses lepas dari cengkraman Hera, mencoba berbicara dan meminta maaf kepada Nami yang ditujukan atas dasar tindakan Zeus yang berniat membunuhnya yang sebelumnya lah. Nah, sebagai bentuk dari permintaan maafnya, Zeus bermaksud untuk membantu Nami melarikan diri dari Big Mom. Rencananya sih mau mengeluarkan teknik terkuatnya untuk sekedar memberi waktu kepada Nami dan Usopp buat lari. Ya, niatnya sih udah bagus, cuma mau dikata apa ya guys, Zeus yang sekarang hanya bagaikan kapas. Sekali ketangkap sama Big Mom, ya usai juga perlawanannya. Untung di sini Usopp agak cerdik dengan memanfaatkan momentum pemberontakan pertama dan terakhir Zeus kepada Big Mom untuk segera mengambil Tama dari sisi Big Mom. Tapi tetap aja bikin kaget sih Nami Usopp karena ngelihat Big Mom yang ngehajar Zeus cuma dengan sekali tangkap. Keadaan cuma semakin diperparah ketika Nami mencoba untuk memberikan Black Ball dari klimataknya kepada Zeus. Harusnya sih itu bisa memberikan energi pada Zeus selayaknya yang terjadi sebelum-sebelumnya kan. Tapi tetap aja karena Zeus sudah gak punya daya apa-apa lagi, ia hanya pasrah dan gak bisa memakan pemberian Nami tersebut.
perjuangan Chopper. Next, momen selanjutnya menyorot lantai pertunjukan, tepatnya pada pertarungan Queen melawan Chopper yang juga dibantu Perospero dari sisi Queen. Terlihat kalau di sini ya Chopper udah kelihatan kehabisan tenaga. Lawannya All-Star dari Beastar sih. Ya, udah gitu pemakan Onsen Zuan pula. Jelas menguras energi banget. Well, pada Breakdown 1032 kita pernah menyinggung bahwasanya pertarungan Queen dan Chopper ini pernah menjadi scene tambahan. Namun fight yang diberikan agak kurang memuaskan. Untungnya bagi Mr. K pribadi, hal serupa tak terjadi pada episode kali ini. Mungkin yang perlu jadi sorotan adalah ketika pasukan samurai melarikan diri kali ya. Di situ kelihatan kaku banget. But karena itu bukan scene penting, jadi gak sampai di tahap mengganggu lah. Oh ya, untuk scene ini ada beberapa tambahan. Misalnya, momentum saat Chopper mengorbankan dirinya untuk dihujani panah oleh Perospero. Kemudian semisal kita simak di chapter 1014, kita cuma melihat momen dimana Queen sudah terbanting. Beruntung di episode ini cukup diperjelas gimana hebatnya Chopper dalam upaya menjatuhkan Queen. Dengan tenaganya, ia membanting Queen beberapa kali sampai menjatuhkannya pada salah satu bangunan di lantai pertunjukan. Wah, kenyataannya itu semua belum cukup untuk menumbangkan Queen. Malah sebaliknya ya, Queen meledek Chopper soal tenaga dan nafas Chopper yang semakin melemah. Well, penambahan scene yang dilakukan Toei Animation pada episode hari ini bisa dibilang on point banget sih, dan berhasil menunjukkan struggle Chopper dalam menghadapi Perospero sekaligus Queen yang secara garis besar ya bakal sulit banget untuk ditaklukkan. Momo dan Jurnal Oden. Next, ada momen yang memperlihatkan Yamato yang tengah haus akan pertarungan sambil membawa-bawa boneka Momonosuke. Entah bagaimana ya, boneka Yamato ini sukses mengelabui para pasukan Beast Pirates untuk kemudian bisa disapu bersih oleh Yamato sembari meneriakkan identitasnya sebagai Kozuki Oden. Ada aja emang ulah putra Kaido yang satu ini. Berikutnya kita berfokus menuju lantai 1 ya, yang mana menyorot Momonosuke yang tengah membaca Jurnal Oden. Tambahan yang diberikan pada scene ini terletak pada saat kilas balik Jurnal Oden yang menceritakan petualangannya, mulai dari pertemuannya dengan Shirohige, menuju berbagai tempat, bertemu dengan Roger, menjelajahi Poneglyph, sampai akhirnya tiba di tujuan terakhir, Lauftel. Nah, entah informasi apa yang diterima oleh Momo dari jurnal itu guys, yang pasti ini memotivasi Momo untuk tidak boleh mati. Itu artinya ada sesuatu yang sangat penting untuk dijaga oleh Momo sebagai Shogun Wano Kuni selanjutnya. Oke, tak lama setelah Shinobu menanggapi celutukan itu ya, Momo dibuat kaget dengan suara yang masuk di kepalanya. Sedikit peringatan ya, di saat momen ini bikin kuping terasa ngilu juga, apalagi kalau pakai headset lah, kerasa banget ngegema di kuping. Waduh. Back to the story again, karena voice of all things milik Momo, kita tentu harusnya sudah paham dari mana suara itu berasal, karena di episode berikutnya kemungkinan akan diperjelas siapa yang menyampaikan pesan tadi. And then balik lagi ke atap Onigashima, ada Kaido yang diberitahu soal keberadaan Momo, serta perintah Kaido untuk menyebarluaskan soal kekalahan Our Bakasenjo. Kedatangan Kid untuk persiapan melawan Big Mom. Guys, kita kembali difokuskan pada Big Mom melawan dua penakut serta utama. Upaya Nami sebelumnya dalam mencoba memberikan cemilan terakhir ke Zeus gagal. Alhasil Hera kini memiliki energi yang sangat berlimpah. Wah, sadar akan bahaya yang menimpa mereka saat ini, Nami dan Usopp lantas melarikan diri secepat mungkin. Nah, Big Mom yang kalau ngelihat Otama mode ibu-ibu sayang anaknya aktif ya, seketika hilang begitu melihat Otama justru ikutan lari menghindarinya. Bagi Big Mom, apa yang dilakukan oleh Otama itu sama saja berkhianat. Dan siapa saja yang mengkhianati Big Mom, maka akan sangat dibenci oleh Big Mom. Maka dari itu Big Mom tanpa ampun mengejar ketiganya. Yang bikin tambah apes, ketiganya sempat terhalang puing-puing, terus Usopp sempat jatuh juga. Pedang Napoleon milik Big Mom pun semakin bersiap untuk menyerang ketiganya. Akan tetapi, dari balik reruntuhan puing-puing tadi, rangkaian tangan besi menahan serangan Big Mom dan sukses menyelamatkan Nami, Usopp, dan Tama. Dengan teknik bernama Pang Gibson, Kid melemparkan Big Mom, and then episode 1034 ini ditutup oleh perkataan Kid untuk menyuruh kru Mugiwara pergi meninggalkannya karena Big Mom akan menjadi mangsa bagi Kid. Nah, itu dia guys, berbagai momen di episode anime 1034 ini. Hampir gak ada tambahan khusus atau perbedaan yang begitu signifikan, cuma urutan-urutannya aja yang diubah. Termasuk kala Kid datang bersiap tempur lawan Big Mom ya. Kalau di manga chapter 1013, momen itu terjadi sesaat sebelum Luffy terlempar ke lautan akibat pertarungannya melawan Kaido.
Di sini cuma diubah urutan yang mana Luffy kalah dulu, baru setelahnya momen kejar-kejaran Big Mom dengan Nami Usopp Tama dan ditutup dengan kehadiran Kid. Sisanya hampir bisa menggambarkan keadaan manga dengan baik. So, mari kita tunggu aja lagi untuk episode kedepannya seperti apa, yang berkemungkinan besar berfokus pada respon SHP Crew kalau mendengar kapten mereka sudah tumbang. Jadi gitu dulu pembahasan kita kali ini, dan kita ketemu lagi di breakdown episode One Piece kedepannya. See you again next time. Stay safe everyone. Salam Animania.